kenapa sih kok kita tadi harus sampai bercerai hanya karena sebuah harta gitu. Itu saya sangat menyayangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel The Lion TV. Nah, kali ini kita bersama Pak Satya Widharma SHMU LLM. Nah, sebelum kita melanjutkan podcast ini, lebih baiknya kita Pak Dharma ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Dharma. Ya, nama saya Satya Widharma. Saya lahir di tanggal 10 Juli tahun 88. Saat ini berarti usianya sudah 35 kali ya. 35 ya, 35. Iya. Nah, sebelum ini kan pekerjaannya atau profesinya ini sebagai advokat ya Pak Dharma ya. Ya. Sebelumnya itu sebelum profesi advokat itu kegiatannya itu apa? Sebelum advokat. Sebelum advokat. Iya. Sebelum advokat dulu saya pernah mentor, ngajar, terus juga pernah jualan. Jualan? Iya. Saya suka bisnis kuliner soalnya. Oh iya. Jualan apa itu dulu? Jualan pangsit mie. Jualan pangsit mie. Keliling. Keliling. Itu emang karena faktor apa itu? Kalau sampai jualan pangsit mie keliling? Saya sebenarnya sampai mulai SMA itu sebenarnya kok udah mulai SD kali ya jualan apa dulu ada grip dan kawan-kawan itu. Iya. Cuman akhirnya mending jual makanan aja gitu. Nah itu baru tereksekusi mulai SMA. Nah di masa kemudian apa namanya kuliah selama itu kan sempat nggak jualan lagi nih. Nah ketika setelah kuliah itu juga akan sempat jualan. Jadi jualan ini bukan karena ada tuntutan ekonomi, cuman emang suka jualan. Ya motivasinya sih emang cari duit. Iya, iya, iya. Selain itu habis pangsit apalagi jualannya? Nggak ada. Enggak, cuma maksudnya pernah dulu bakso bakar. Oh, bakso bakar. Gimana itu? Di Mama di Kaliurang. Oh, kali orang dekat berarti sama panggilan saya. Oh iya. Iya. Terus setelah itu apa pernah jadi di perusahaan atau apa kerjanya? Saya dulu pernah jadi analis saham di SK Sadana, tapi sekarang sudah berubah jadi RHB. Itu per 2013an kali ya, itu keluar sudah. Saya hijrah waktu itu. Hijrah. Maksudnya hijrah ini gimana? Saya meninggalkan dunia riba. Oh iya. Terus motivasi jadi advokat ini apa? Motivasinya? Ya, ternyata dalam jalan hidup saya itu apa? Rasa kayak kosongan di hati itu karena tidak bisa berbuat banyak untuk orang. Ternyata jadi advokat itu, saya kalau misalnya membela kepentingan atau nasibnya orang, kita bisa bantuin orang nih. Jadi Motivasinya ingin bantu orang aja. bantu orang, ya kalau misalkan belakangan dapat duit ya itu ngikut aja sih. Ngikut aja, berarti nggak ingin jadi kaya gitu. Saya sudah kaya sih. Siap, siap. Pak Dharma sendiri ini emang kaya sih teman-teman. Kayanya ya kaya secara ilmu, secara finansial juga kaya. Lah, amin. Amin. Oh ya teman-teman, ini Pak Dharma ini
di bidang hukum sangat expert sekali di praktisi tentang perkawinan, perceraian ya. Lebih tepatnya hukum keluarga ya. Hukum lebih banyak hukum keluarga. Nah, untuk hukum keluarga ini sendiri kalau orang masyarakat awam kan masih bingung ya apa sih hukum keluarga itu. Pak Darma mungkin bisa menjelaskan apa itu hukum keluarga. Sebenarnya saya lebih menggunakan istilah akal saksi ya. Kalau diterjemahkan dengan hukum keluarga itu kok seolah-olah keluarga itu ada hukum tersendiri. Sebenarnya akal saksi itu terdiri dari banyak hal, seperti kayak pernikahan, kemudian ada wakaf, hibah, Iya. termasuk ta'adud. Ta'adud tahu nggak? Enggak tahu apa itu. Kita tahunya poligami. Oh, tahunya Iya, itu tapi- bahasa Arab. Bahasa bukan poligami itu kan kalau kita itu kan dari terjemahannya, tapi bukan nggak mewakili makna fikihnya sebenarnya. Iya. Makna fikihnya malah ta'adud atau menambah bahasa Arabnya. Sedikit susah ya teman-teman ya. Berarti hukum keluarga simpelnya itu apa Pak? Jadi itu ada rangkaian ketentuan yang diatur oleh fikih yang itu menyangkut tentang saksiah kepribadian dalam satu rangkaian keluarga gitu. Iya, terus hukum keluarga sendiri itu jenisnya itu apa saja sih? Jenis-jenis dari hukum itu termasuk kayak hukum perkawinan itu masuk juga. Kalian termasuk, tapi kita lebih tepat menggunakan hukum pernikahan karena fikihnya munakahat, bukan perkawinan sebenarnya. Oh, tapi kalau bahasanya di undang-undang perkawinan, Kita pakai pernikahan. Iya, 174 itu kan Iya. juga dari undang-undang asing ya, Iya, bukan iya. dari Islam. Jadi mereka pakai perkawinan. Oh, berarti undang-undang perkawinan itu bukan pure dari Islam, Bukan. sumber hukumnya. Oh, masih ada campuran. Iya, itu jumpa. Jumpa. Terus Pak Darma sendiri ini yang tertarik untuk menangani hukum-hukum keluarga ini apa? Motivasi di hukum keluarga kalau sampai benar-benar expert, sampai mendalami gitu. Iya, kalau bilang expert mungkin saya tetap merasa belum expert karena ada expertise-nya sendiri yang kita menyebutnya itu sampai level mujtahid gitu ya. Dia bisa beristihad mengenai apa saksiat khusus gitu. Tapi kalau saya sendiri kalau profesi advokat ini khusus untuk akal saksiah yang saya seriusi itu lebih ke perkara pernikahan karena ternyata banyak kok orang yang perlu ditolong di aspek rumah tangganya. Maksudnya seperti apa? Iya, sederhana ya, sederhana. Kalau kita berangkat dari angka perceraian yang sangat tinggi, Iya. saya katakan itu sangat tinggi sekali karena dalam praktiknya selama ini kita kan menjumpai perkara perceraian itu kan banyak dan cepat gitu. Iya. Seolah-olah perceraian itu hal yang mudah dan lazim gitu. Nah padahal kalau misalnya kita mau mendalami betul, alasan-alasan perceraian belum tentu itu sebenarnya cukup gitu. Iya. Sekedar bertengkar, ya siapa sih nggak tengkar? Nah tapi ternyata setelah kita perdalam lagi, ternyata suami dan istri itu banyak yang melalaikan kewajibannya, bahkan juga mungkin nggak tahu haknya, seperti kayak perlakuan suami ke istrinya. Kita kan tahu selama ini misalkan cuci, Iya. terus masak, itu kan seolah-olah Istri. tugasnya istri gitu. Iya. Kita nggak tahu sebenarnya itu tanggung jawabnya si suami. Ketika si istri itu misalkan dia masak untuk suami, untuk keluarganya, sebenarnya dia hanya membantu dalam kinerja atau tanggung jawab suaminya. Hal seperti itu contohnya. Jadi kalau semisal ada klien ini mau cerai, itu dari Pak Darma sendiri itu dari hati nih ya. Memang mau bantu cerainya atau emang ingin memperbaiki? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Sebagai seorang advokat tentu kita harus tetap menjaga profesionalitas. Ketika mendapat perkara yang itu tujuannya adalah cerai, klien kita kan pasti mau cerai. Iya, mau cerai. Nah, mudahnya atau sederhananya, saya selalu memecah setidaknya di situ. Kalau saya pastikan bahwa memang misalkan talak sudah pernah jatuh, jadi suami memang benar-benar sudah talak, Iya. atau memang terjadi hulu sudah istrinya pernah terjadi perkara saya di Bandung, si istri ini memang sudah membayar iwatnya dari itu penebusan tadi dan suaminya menerima maka jatuhlah hulu. Kalau sudah begitu kita nggak perlu mendamaikan lagi suami yang mentalak dan talak itu masih RCI misalkan yang masih dipunyai rujuk dan alasannya memang belum sangat masuk di kategori harus bercerai begitu atau bukulnya sudah putus, ya itu pun tetap harus kita damaikan. Ada lagi perkara yang memang kita anggap ini memang sudah misalkan kayak yang perkara luar negeri yang sudah bertahun-tahun dia nggak bersama gitu ya, bersama. terus hubungan batinnya sudah nggak ada, ya kita ceraikan saja nggak masalah. Jadi kalau memang bisa didamaikan lebih baik didamaikan. Damaikan. Tapi kalau emang udah nggak dua-duanya sama-sama ingin cerai, ya udah. Tidak selalu. Tidak Dua-duanya ingin bercerai itu kadang-kadang juga karena mereka nggak tahu permasalahannya apa. Kan
sebatas misalkan si suami nggak suka sama istri atas satu hal, si istri juga nggak suka sama si suami atas satu hal. Kadang-kadang dua-dua ini sama-sama nggak paham, nggak suka ini apakah itu sudah layak sampai harus bercerai sih? Nah, itu yang kita harus sampaikan. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk apa? Dari sisi profesi advokat sendiri itu kalau ya tetap profesional sesuai dengan maunya klien. Tapi kalau selama itu bisa didamaikan untuk masalah perceraian, mengapa tidak gitu ya. Nah, terus selama menangani perkara hukum keluarga, perkara apa yang menurut Pak Dharma sendiri itu sulit untuk ditangani? Keluarga ya. Hukum keluarga ini ya. Paling sulit kalau ketika kita ini menangani lagi-lagi sih tentang munakahat ya, tentang pernikahan selain hukum waris. Tapi kalau waris sih masih mudah, relatif mudah karena bagiannya jelas, hibah bagiannya jelas. Rumah tangga inilah yang selalu berurusan dengan hati. Nah, yang sulit adalah ketika moralitas yang digunakan oleh para pihak, baik suami atau istri, itu tidak mau tahu sama Islam. Mereka mengklaim bahwa diri mereka Muslim, tapi mereka tidak mau dengan ajaran agamanya sendiri. Misalkan dalam Islam itu ada yang namanya itu manhaj al-hakam. Misalkan ada suami dan istri itu ada percekcokan, pertikaian itu dalam Islam itu ada ajaran misalkan si istri, si suami masing-masing itu menunjuk orang yang dianggap bijak atau mungkin tokoh yang dianggap mengerti tentang fikih gitu. Kemudian para tokoh ini yang akan berusaha mendamaikan gitu. Itu para pihak mau tahu dengan itu. Saya tahunya pengadilan, nah itu sudah sangat sulit. Jadi kita berlawanan dengan ego sebenarnya dan kehendak. Itu ada nggak contoh kasusnya itu yang pernah nangani yang paling terakhir yang agak mengganggu apa ya pikiran saya itu adalah ada klien kami sih sebenarnya itu dari pihak si istri. Si suami ini sebenarnya juga tidak mau dia menceraikan istrinya, tapi dalam satu masa si istri ini meminta si suaminya itu untuk bersumpah menceraikan. Dan karena ini dianggap oleh si suami itu supaya nggak ribut gitu, akhirnya jatuhlah sumpah cerai itu, sumpah talak tadi. Yang mestinya nggak perlu ini kita bersumpah segala. Jadi membuktikan bahwa si suami ini nggak ngerti bahwa talak itu sebenarnya memang hak mutlak dia bisa tidak menjalankan itu, tapi dia nggak tahu, dia akhirnya mengikuti kehendak istrinya. Itu yang paling sulit adalah ketika dalam masa penanganan perkara kami mendapati bahwa alasan yang membuat mereka itu bercerai itu satu, harta. Cuman karena harta. Si istri ini sering sekali marah, curiga sama suaminya, menuduh suaminya dan berbagai pikiran jelek kepada suaminya itu hanya karena si istri ini tidak mendapati keinginan yang terkabulkan, yaitu membangunkan rumah untuk ibunya ada di daerah Sumatera sana. Itu bagi kami berat karena kenapa sih kok kita harus sampai bercerai hanya karena sebuah harta gitu. Itu saya sangat menyayangkan. Itu bahkan kami sempat melibatkan anaknya dan kami harus melibatkan para legal juga untuk mensupport supaya si istri ini paham bahwa ayolah pikirkanlah kondisinya si anak, pikirkanlah kondisinya si rumah tangga yang sudah berjalan puluhan tahun hanya karena harta itu saja. Tapi kalau memang dilihat dari undang-undang, apa iya harta itu bisa menjadi salah satu alasan perceraian? Ya, sebenarnya kalau dari alasan perceraian itu yang dipakai selama ini yang paling umum itu adalah pertengkaran terus-menerus yang terjadi berkesinambungan dan tidak dapat didamaikan. Jadi kalau misalnya kita ngomong apakah harta itu menjadi alasan perceraian? Tidak, sepanjang itu bukan mengenai urusan nafkah. Kalau memang itu harta dari aspek nafkah yang nggak diberikan suaminya mungkin iya, tapi kalau hanya sekedar harta, saya rasa itu masih jauh dari alasan perceraian. Iya. Berarti bukan karena hartanya, tapi karena pertengkarannya ya. Ada pertengkarannya. Tidak bisa didamaikan. Ya. Iya. Jadi sebelum ini kayaknya sudah cukup ini ya teman-teman ya untuk masalah hukum keluarga. Ya, tapi sebelum penutup mungkin dari Pak Dharma sendiri bisa menyampaikan pesan-pesan terhadap suami istri mungkin ya, lebih tepatnya ya, untuk supaya tidak meningkat angka perceraian di tahun 2023. Terima kasih. Jadi pada pokoknya kami menghimbau, mengingatkan bahwa pernikahan itu adalah mitsaqul qaridun. Jadi itu ada satu hal yang sakral sekali, perjanjian yang sangat azim, yang sangat mulia, sangat besar perjanjian itu, di mana para pihak ini mengemban suatu kesepakatan hidup yang berkonsekuensi hak dan kewajiban yang sangat besar dengan pertanggungjawaban yang besar pula. Sehingga pesan yang bisa kami berikan adalah bahwa
tidak bisa kita melewati sebuah rumah tangga tanpa adanya suatu hukum, suatu ketentuan yang baku, yang itu tentunya dibuat oleh yang menciptakan manusia itu sendiri. Bahwa laki-laki dan perempuan itu secara fitrah itu memiliki fitrah yang berbeda. Laki memiliki fitrah sendiri, perempuan juga punya fitrah sendiri, dan kemudian jadikan satu menjadi suami dan istri. Ini tidak mungkin tidak, ini harus diakomodir dengan sebuah hukum, sebuah fikih yang itu harus dari ajaran Islam, dari ajaran Allah yang menciptakan manusia-manusia itu. Maka kembalilah kepada Islam dan segala mekanisme penyelesaian perkaranya, supaya kita ini tidak sampai harus mengalami kekosongan gitu, seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah padahal kita nggak tahu aja. Saya membuat analogi yang sepele ya, sepele. Misalkan kayak motor Kawasaki gitu ya, motor Kawasaki. Kalau misalnya ada kerusakan di motor Kawasaki, kita bawa ke Honda gitu, mereka pasti punya manual book yang berbeda terhadap nomor partnya dan segala macam. Nah itulah ketika pabrik Honda menciptakan motor Honda, pabrik Kawasaki menciptakan motor Kawasaki, yang mereka memiliki SOP sendiri-sendiri untuk produknya. Manusia pun juga demikian. Manusia juga punya produk dari Allah yang sang pencipta itu, maka ikutlah pada ketentuan atau manual book dari yang menciptakan. Itu teman-teman ya, pesan dari Pak Dharma ya, renungi, pahami, dan lakukan. Kurang ya, mungkin podcast untuk hari ini cukup ya teman-teman, jangan terlalu banyak, nanti pusing ya Pak Dharma. Ya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.